Abang, izin dulu bang, Gurunda ya, izin dulu. Saya kalau sudah berdiskusi dengan orang sombong dan tolol, biasa kusuruh turun, Bu. Tinggal dipencet aja. Piung. Saya bukan tolong bang. Oh ya, kalau bukan tolol berarti bodoh. Enggak, makanya bang, abang kan ada itu Hmm. HP abang. Coba Ya kenapa? Kenapa saya harus tunggu, belajar tunggu dulu, tentang... biar abang. Udah turunin Biar aja abang, deh, turunin. takut. Anda turun, saya akan turun, Pak. Mohon maaf, saya nggak ada waktu untuk orang bodoh dan sombong. Maaf, saya lagi sensitif. Saya lagi sensi. Kenapa saya sensi? Karena saya sudah hampir 20 hari ini mencari saudara Kristen yang mencoba 20 juta, tapi belum ada sampai saat ini. Bukannya sibuk kemudian membahas tentang Tuhannya yang diduga palsu, malah sibuk metamu PA. Oke, Bang Teo, silakan dibuka mikrofonnya Bang Teo, silakan. Kebetulan ada Bang Zuma, jadi di komal-komal Islam itu ada sayembara Bang. Di dalam KPR 9 nomor 5, ketika teman-teman Kristen bisa membuktikan bahwa yang dijumpai Kakanda Paulus itu adalah Yesus original, ori, bukan Yesus KW atau palsu, itu dapat 20 juta Bang. Di rekeningnya langsung ditransfer Bang. Ya, Dibuktikan secara akademis. Silakan Bang. ya bang Silakan. ya. Selamat malam bang ya. Yang Ya. di rumah. Malam, Bang. Ya salam toleransi bang. Jadi Siap. di sini saya nggak butuh yang namanya 20 juta ya. Saya cuma mau pengen bertanya di room Islam. Iya. Jadi di sini saya mau bertanya, nggak usah pakai data lah bang, pening bang, pakai data, kan begitu bang. Tapi Islam, Saya Kristen. kalau Bang. bahas Islam, enggak, maksudnya kalau bahas Islam itu harus pakai data. Enggak, saya nggak mau perlu pakai data, saya pakai logika aja dulu Pak. Karena kalau pakai data pun Bang, itu banyak selalu yang namanya, ya tetap aja ada apanya Bang, simpang siurnya selalu ada, begitu dia. Oh, kalau di Islam enggak. Al-Quran insya Allah valid. Jadi begini Bang, Abang Silakan. jawab aja. Coba Bang jelaskan yang namanya di Muslim itu, di Islam itu, yang dituhankan yang bernamanya Allah itu benar nyata. Coba Bang Iya. jelaskan. Nyatanya di mana Bang? Oke. Baik ya. Jadi kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, Al-Quran menyajikan gini. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia serupa makhluk, maka dia punya kekurangan. Makhluk apa di atas muka bumi ini yang sempurna? Tak ada. Jadi pencipta langit dan bumi ini wajib hukumnya sempurna. Karena dia sempurna, maka dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Karena dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk, maka manusia kemudian tidak bisa menjelaskan wujudnya seperti apa. Lalu bagaimana berhubungan dengan Tuhan? Bagaimana bisa menyadari bahwa Allah itu ada? Bagaimana bisa memahami bahwa Allah itu nyata? Al-Quranul Karim mengatakan sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku dari segenap penjuru. Nah, bagi orang yang berakal, sudah nyata bagi dia pencipta langit dan bumi itu ada. Jangan Bang, melihat sebentar, alam. Bang. Oke Bang, Silakan. sebentar. Silakan. Kalau yang Abang katakan ini rujuk ke pencipta, Ya. di orang Yahudi, di bangsa Yahudi dan umat Kristen Bang, itu juga tertulis Bang. Ya, tapi Tuhan Anda jadi bayi. penciptaan. Bedanya itu di situ. Sekarang begini Bang, Tuhanmu jadi bayi kan? sekarang begini Bang, kalau Abang merujuk yang namanya Tuhan itu tidak bisa, yang namanya Maha, tidak bisa menjelma jadi seorang manusia. Bukan tidak bisa, bukan tidak bisa. Jadi Alam semesta ini kemudian tidak bisa satu benda atau makhluk iya Bang, disetarakan kita dengan pakai ini. logikanya aja Bang. Jadi yang namanya Tuhan Maha, itu Maha ini Bang ya nggak ternilai lagi Bang ya, kemungkinan Oh jelas. kuasanya. ya kan? Yes, betul. Karena dia maha, makanya dia tidak bisa menjadi bayi. Loh, sekarang kita bukan masalah bayi atau gimana ya Loh, Bang. Sekarang katanya kalau Tuhan maha. Kalau bayi itu maha enggak? Loh,
Tanya dulu, begini, Bang. kok lolo terus? Bayi itu maha nggak, saudara? Ya. Ya. Bisa aja bang maha, kenapa? Nenekmu kiper. Nah, inilah kau Kenapa enggak? kucuk. Otakmu berarti tumpul. Mana bisa bayi maha? Yesus bisa nggak cebok sendiri pada saat dia bayi? Merujuknya jangan ke situ bang. Loh, Tuhan Namanya maha. namanya maha. Tuhan kok jadi bayi maha? Namanya yang namanya mengambil wujud manusia itu bang, ya pastinya, Astagfirullahaladzim. manusia bang. Kan begitu. Iya, sekarang kalau Tuhan itu maha besar, bisa nggak dia jadi kecil? Ya namanya dia jadi manusia bang. Kalau Iya. menjadi manusia. Bisa nggak kemudian namanya dia maha hidup, bisa nggak dia mati? Ya kalau manusia bisa mati bang. Kenapa enggak? Ya, maka dari itulah Tuhan tidak bisa jadi manusia karena manusia mati. Sementara Tuhan maha hidup, tidak Sebentar, bisa Bang. mati. Abang bilang Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Yes. Loh, kenapa? Tapi maha. Tuhan itu maha. Loh, jadi nggak bisa manusia? Nggak bisa jadi manusia? Manusia maha nggak? Iya, makanya saya tanya ke abang Makanya jawab manusia maha nggak? manusia ya nggak maha bang. Maka dari itu bisa nggak Tuhan nggak maha? Tuhan maha bang. Kalau Allah itu Ya, Allah. bisa nggak Tuhan Allah tidak orang- maha? Ya, aku tanya baik-baik sama Musopan pun aku bertanya. Loh, saya juga Bisa nggak? sopan, bang? Ya, bisa nggak Tuhan nggak maha? Tuhan itu yang maha bang. Maka dari itu tidak bisa nggak maha kan? Maka dari itu nggak bisa nggak maha. Yes. Iya dong. Katanya maha. Kok berubah nggak jadi maha? Maksud abang manusia ini menjadi maha gitu? Pencipta langit dan bumi menjadi bukan pencipta, bisa nggak? Oh enggak bang. Maka dari itu dia nggak bisa jadi manusia. Oke. Oke, Ya, itu apa ini? Itu Oke, apa ini? mungkin itu narasi abang lah kan. Selaku. Lu kok narasi saya? Tuhan itu nggak bisa menjadi tidak maha. Sekarang begini bang, saya mau tanya. Apa lagi? Kalau yang saya cermati bang, yang Ya. namanya Yahudi Ya. itu sampai saat ini bang ada umatnya yang menunggu Mesias. Mesias yang ditunggu bukan Tuhan, manusia yang diurapi yang ditunggunya. Begini bang, kalau Mesias itu apa? Mesias itu manusia yang benar. Manusia. Berarti manusia- mereka menunggu Tuhan nggak? Begini bang, Begini lagi. bangsa Yahudi itu menunggu manusia yang Tuhan. benar. Manusia. Ya, manusia yang ditunggu bukan Tuhan. Benar nggak? Benar. Jangan disangkal dulu saya bang bercara. Menunggu manusia yang benar yang akan menolong bangsa mereka. Begitu, betul nggak? Yes, betul. Itu iman kami. Jadi begini bang, Ya, gimana? agama Yahudi Agama Kristen nggak dibawa? dan jangan dulu bang, agama Yahudi yang menunggu Mesias itu sama artinya seperti orang Islam beragama Islam yang menunggu Mesias juga bang. Betul, menunggu Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka orang Yahudi tak mengenal Isa. Ya itu deritanya, karena mereka memang selalu membantah, membangkang para sekarang nabi, abang saya bahkan tanya, membunuh nabi-nabi. Sekarang abang tanya, saya tanya abang, Isa itu bangsa apa? Bani Israel. Loh, jadi mengapa yang namanya orang Yahudi tidak percaya Tidak apa? dengan Isa? Kalau Yesus, Bani Israel percaya nggak? Oh itu tertulis bang, sejarahnya ada bang. Yesus Di itu mana apa? Yahudi? Aneh Anda ini. Jadi Sekarang yang begini, membunuh Bang. Yesusmu siapa? Sekarang begini bang, kita Yang sampai membunuh Yesus Anda siapa? orang Romawi, Atas perintah siapa? Pontius Pilatus, Atas arahan siapa? orang Romawi, saya bilang. Atas instruksi siapa? Iya, itu kan sudah dibilang di masa kerajaan. Bahaya ini. Yang ngomong salibkan dia itu orang apa? Orang Roma atau orang Yahudi? Oh banyak orang bang, kita Iya, orang Orang Yahudi Surabaya. atau orang apa? banyak orang. Orang Palembang. Sekarang begini bang, kita orang di Indonesia, banyak orang nggak di Indonesia ini?
Anak Bagi banyak orang cerita. Yahudi, Yesus ini anak penzina. Itu kalian mengklaim sendiri. Apakah memang di Israel Sekarang itu kenapa Yahudi orang semua? Yahudi tidak Kristen kalau gitu? Kenapa orang Yahudi tidak Kristen aja? Karena mereka tidak Kenapa? mengenal Yesus. Tapi ada orang Tadi Yahudi yang kata- mengenal. Sekarang begini bang. Tanya tadi kenal. Sekarang begini bang. Goplak. Sekarang begini. Ya gimana kawan, gimana? Sekarang begini bang. Iya, Apakah itu dulu di zamannya abad pertama bang? Yesus itu, iya, keberadaan iya. Yesus itu ada, hidup, iya, menjadi manusia. iya. Bukan berarti semua orang Yahudi, bahkan 12 suku, anaknya Yakub, itu Ya. mengenal semua. Ya, mengenalnya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Maksudnya? Nah, kan Kristen mengenal Yesus itu Tuhan. Kalau Yahudi, Bani Israel mengenal Yesus Iya, itu apa? benar bang. Jadi begini dia. Iya, dan benar ini benar apa? Begini bang. Nah, gimana? Bukan berarti 12 suku ini bang, anaknya Yakub, keturunan Yakub ini, itu Iya. mengenal bagaimana fisiknya Yesus Iya, Kristus. iya. Sama dengan Kristen. Yang Kristen datang kan tidak mengenal yang fisik Yesus datang juga. menjadi Mesias. Tapi kalau orang Kristen memang sudah pasti mengenal Yesus Kristus karena arti Dari Kristen mana itu Kristen pengikut ketemu Yesus Kristus. itu? Dari mana Sekarang orang begini, Kristen Bang. ketemu Yesus? Sekarang begini. Lagi. Baik kali begini. Sekarang begini, kita pakai logika Ya, bang. gimana? Ya, dari tadi juga logika. Kita Pak. buat perbandingan Nabi Muhammadnya orang abang dan saya punya Tuhan Yesus Kristus. Nabi kau bandingkan dengan Tuhan gimana? Loh, Yesus itu Selevel pun, nggak? sekarang begini bang, Yesus itu pun di kami Kristen itu disebut Nabi bang, disebut Oh, itu Nabi, Bani Israel punya merek itu. disebut guru. Itu Loh, Nabi Israel, jangan orang Israel begitu, punya Bang. itu. Kalau Kristen beda. Kita punya kitab bang, Oke, yang oke, artinya sekarang kitab begini. Kristen. Saudara, Nah, jadi abang kalau jangan Nabi itu klaim-klaim. manusia atau bukan? Kalau Nabi itu manusia atau bukan? Dia manusia, Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? manusia. Di mana dalilnya bahwa yang datang kepada Paulus itu manusia? Paulus itu kan Nah ini kalau tidak Rasul. berdalil begini. Paulus berkata Yesus itu bukan manusia. Berarti Yesusmu itu di mana ayatnya bang? Yesus. Ini tadi saya bilang kita tidak main data, kita pakai. Nggak logika, bisa, saya nggak bilang. bisa, Oke, nggak boleh. abang bilang Yesus menurut Paulus, abang bilang Yesus itu Ya. tidak manusia. Mana ayatnya? Yes. Tunjukkan. Oke. Galatia 1 nomor 1 dari Paulus seorang apostolos ditujuin lah, bukan Bang. karena Galatia 1 nomor 1. Oke, saya ambil di Google saya bang ya. Ya, silakan. Baca nomor satunya silakan. Galatia satu ayat 1 bang. Iya. Waduh, ini mesti di kecil sekali tulisannya bang di handphone saya ini. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Itu anak Maria atau bukan? Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga Oke. bukan oleh seorang manusia, Melainkan Yesus Kristus. Berarti Dan Yesus Kristus manusia atau bukan? Menurut Paulus. Saya baca dulu bang, saya iya, selesaikan silakan. dulu. Dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kan begitu bang? Oke. Dari Paulus Ya. yang menjadi rasul bukan karena manusia. Atau ini sabar bang ya. Atau bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Bang, Ya. Rasul Paulus ini Ya.
ini dulunya dia bang, sebelum dia mengenal Yesus, sorry bang, Sebelum bertemu dengan Sebelum- yang diduga palsu. sebelum dia mengenal Yesus, dia ini Sebelum adalah mengenal- seorang tentara Romawi bang, Iya tahu. benar nggak? Betul. Tapi di saat dia lihat Yesus itu datang dengan ya bisa dibilang bukan berwujud manusia bang ya, Ya, tapi yang berarti dilihat bukan anak Maria toh? loh. Ya sekarang begini dia bang, sekarang begini bang, sekarang begini. Gimana? Di dalam Yesus disalibkan, di waktu Yesus disalibkan itu bang, Iya. pasti dia mengenal bagaimana fisiknya Yesus, seorang anak Maria. Bener nggak bang? Anak Maria itu manusia Bener. atau bukan? Enggak. Abang jawab dulu. Paulus ini di saat Yesus disalibkan, dia seorang tentara Romawi, selaku dia saksi nyata. Di mana datanya dia pernah melihat Yesus? Loh, ada bang di Mana? di Yohanes Di mana? itu ada bang. Saya Iya, di lupa mana ayatnya. ada? Mana ada Paulus di Yohanes? Oke. Ada aja bang ini. Paulus itu tokoh baru, pendiri Kristen. Tidak ada pada zaman Yesus. Begini, Bang. Tidak Begini, bertemu Bang. Yesus dia. Dia Tadi hanya apa? bertemu dengan sosok yang bukan manusia, yang aku Yesus, yang diduga Yesus palsu. Enggak, Itu loh maksud bang. saya bang. Ini artinya historinya bang. Historinya ini. Saat Yesus disalib ini bang, Ya. dia belum mengenal, tapi dia mengenal dia hanya seorang manusia. Tapi Ya, emang dia mengenal manusia. kalau Yesus ini adalah seorang Mesias. Mesias yang memang yang dijanjikan Daniel bahkan ke Musa. Nah, ini dia belum mengenal. Tapi di saat kebangkitan Yesus, Yesus bangkit daripada kematiannya di antara orang yang mati. Itu Dia orang. bertemu. Langsung berubah jadi bukan Tuhan manusia. Maksudnya bang, manusia, Yesus ini yang manusia tadinya mati di kayu salib, dikuburkan. Tiba-tiba berubah Bang, menjadi bukan manusia. Tiga hari dia hidup kembali bang, bangkit daripada kematian di antara orang yang Nah, mati. itu sudah bukan Yesus lagi tuh. Loh, jadi siapa bang? Ya, yang bukan manusia. Kan tadi Anda sudah membacanya. Yesus itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Yesus biar banyak pengikut. Kan Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 kepada muridnya, "Guru, apa tandanya jika kamu akan datang? Tanda jika kamu akan datang itu apa?" Yesus mengatakan, tanda kedatanganku satu, matahari kemudian matahari menjadi gelap. Dua, bulan tak bercahaya. Tiga, bintang-bintang jatuh dari langit. Empat, kuasa-kuasa langit berguncang. Lima, aku akan nampak di langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Nah, Yesus sambung lagi. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Makanya orang yang gimana? Sebentar bang, sebentar. Silakan. Oke, ya mungkin narasi abang seperti itulah. Sesuai dalil. Kan begitu bang. Iya, sesuai dalil itu pun kalau menurut kami Kristen bang, itu nggak sesuai dengan narasi abang. Dalil. Loh, dalilnya begitu, berarti musuh kalian itu Bible. Karena Iya, Bible itu memang tidak dibaca. Cara mengartikan dan penyampaiannya itu bukan begitu bang. Sesuai dalil. Sesuai dalil, tapi bukan begitu. Bukan cara seperti abang menyampaikannya, bukan. Saya baca Itu dalil, mau? Abang buat narasi sendiri. Oh tidak, saya baca dalilnya, mau? Izinkan saya baca, biar tidak jadi fitnah. Boleh nggak? Jadi gini. Coba. Oke, saya baca ya. Ya. Jadi Yesus berkata di dalam Matius 24. Gini. Apabila ditanya oleh muridnya, ketika dia duduk kemudian di Bukit Zaitun, noise.
Di situ murid-murid bertanya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Murid bertanya, katakanlah kepada kami, wahai guru Yesus, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus. Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikian pula lah kedatanganku kelak. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu akan nampak anak manusia, aku di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu tanda kedatanganku, kata Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, apakah itu Yesus? Bukan, diduga bukan. Kenapa? Karena di situ tidak ada tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Bahkan Yesus mengatakan, Matius 24 dengan nomor 23, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, lihat ada Yesus di sana, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka, si Yesus palsu, Mesias palsu, nabi palsu, rasul palsu, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa Yesus mengatakan jangan kamu percaya kepada Yesus tersebut? Karena tidak diiringi oleh tanda-tanda. Tanda-tanda kalau yang asli datang, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Yesus datang di tengah-tengah langit dan semua manusia di muka melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Kalau belum terjadi dan ada orang mengaku bertemu Yesus, kata Yesus, jangan kau percaya. Sebentar Bang. Abang sudah baca dalilnya kan? Abang sudah baca dalilnya? Sudah dong. Itu Yesus yang berkata. Yes. Ya. Jadi kalau menurut Abang, Yesus itu di mana sekarang? Yesus di langit. Yesus di langit. Dari mana Bang tahu? Dari Bible. Dari Bible. Oh, dari Bible. Dari di mana? Di mana? Dari mana Bang tahu dia di langit? Lah, di Bible yang menceritakan tuh. Iya, di Yohanes langit 3, nomor 13. Di langit itu nggak ada Bang. Tunjukkan saya datanya di langit. Oke. Baik. Yohanes 3 nomor 13 kubacakan sama Anda ya. Saya ambil Bang. Saya ambil. Ya, silakan. Yohanes 3 nomor 13. 3 ayat 13. Iya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi di mana Bang? Itu surga itu. Wah, mana surga itu nggak langit Bang. Itu narasi Abang sendiri. Oke, baik. Bisa kisah para rasul 1. Ya, orang Yahudi Bang yang mengenal Allah bentar Bang. Orang Yahudi yang mengenal Allah sebelum Muslim, sebelum orang Kristen, tidak membenarkan yang namanya langit itu sorga Bang. Tunjukkan datanya langit, Bang. Berarti langit dan bumi, langit dan surga beda? Langit dan sorga? Iya. Menurut Abang beda. sama enggak? Menurut Abang sama enggak? Saya tanya dulu Abang. Beda. Kalau saya beda. Beda. Jadi kenapa Oke, Bang mari. sorga sama langit itu sama? Mari kita lihat kisah para rasul 1 nomor 11. Boleh Anda baca? Boleh, bisa saya ambil. Yes. Nah,
silakan Bang. Kisah para rasul. Kisah para rasul 1 nomor 11. 1 ayat 11 Bang. Yo Bentar, Bang ya, saya baca Bang ya. silakan. Berisi pesan dari 2 orang yang berpakaian putih kepada para Kisah rasul. para rasul 1 Bang. Kisah Nomor para 11. Kisah para rasul 1 ayat 11 Bang. Bener nggak? Yo, iya. Bener nggak Bang? Betul. Saya bacakan Bang ayatnya. Ya. Berisi pesan dari 2 orang yang Kisah berpakaian. para rasul 1 nomor Jadi 11. apalagi Bang, ini udah saya bacakan Bang. Kisah para rasul 1 ayat 11 Bang. Beda berarti dengan kitab saya. Bah, kitab abang ya dari mana saya juga nggak tahu Bang. Masih standby ya. Assalamualaikum. Tuh, coba Ada tuh. Kristen. Sama nggak? Teman saya di sini ada nggak yang Kristen? Sama nggak Nih, dalilnya? Bang Teo. Ya. Kisah para Rasul 1 butir 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oke, di situ. langit Oke, di situ. Stop dulu, stop. Langit dan Di sorganya. situ kan dengar dulu. Di situ kan narasinya orang Yahudi itu melihat ke langit. Ya sama aja kalau kapal terbang lewat Bang lihat ke langit juga Bang. Bukan Oke. berarti langit Coba itu lihat surga, Bang. original teksnya apa langit di situ. Oke, izin ya. Bang Teo izin ya. Ya. Di Iya. original teksnya itu berbunyi Hoikai Ipon Andres ya. Galileaio ti estikate emble pontes heiston Uranon. Uranon pertama Uranon, yang dikatakan Uranon. sebagai langit. Urano. Uranon pertama dikatakan sebagai langit. Autos ho isos ho analepteis ab himon heiston Uranon. Uranon kedua yang diterjemahkan sebagai sorga. Oh, Autos eleisetai on tropon etea saste auton poreumenon heiston Uranon. Uranon ketiga diterjemahkan sebagai sorga. Jadi gini Bang Teo. Langit sekali muncul, kata sorga 2 kali muncul, itu datang dari kata Uranon semua. Yang artinya langit. nah coba masuk ke dalam Yohanes 3 nomor 13. Oke, izin ya. Kita pergi ke Yohanes pasal 3 butir yang ke-13. Kok Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, Halo, Bang. melainkan Bentar ya, dari bentar, Bang. sabar sorga dulu, yang telah sabar dulu, turun sabar dari dulu, sorga. saudara. Enggak, Sabar, bentar Bang, sabar. saya ada Diselesaikan kegiatan bentar itu. aja, Bang. Oh iya, Iya. sedikit lagi nih. Di sini ada sedikit kata lagi. sorga. Di sini ada kata sorga muncul 2 kali yang diambil dari kata Yunani Uranon dan Urano. Jadi gimana dong? Yesus terangkat ke langit. Kan gitu ya. Oke. Jadi Yesusnya mengatakan dia ke langit. Kalau Anda bertanya di mana Yesus sekarang? Ya ke langit, bukan ke surga. Itu Lembaga Bible Indonesia sedang mempraktekkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan adalah orang kafir. Orang kafir membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi orang-orang itu kemudian tersesat karena ada pembantu setan. Yang langit dibilang surga, yang surga itu tak ada, yang ada adalah langit. Kalau surga itu Paradiso. Di situ tak ada kata Paradiso. Berarti Al-Quran betul bahwa orang kafir itu pasukan-pasukan setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Termasuk Anda tadi. Anda mengatakan Yesus ke surga. Mana ada dalilnya Yesus ke surga? Yesus ke langit. Oke ya. Jadi Yesus itu sekarang di langit. Nanti datang kedua kalinya. Jika tanda-tandanya itu sudah ada, maka benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwa tanda kedatangan Nabi Isa
alaihissalam itu adalah tanda kiamat. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Ini yang dijelaskan oleh guru saya tadi, Akhi Sugi. Kedatangan Nabi Isa adalah kedatangan yang membawa tanda akhir dunia, zaman dunia atau kiamat. Dan itu diterangkan Yesus, tanda kedatanganku, langit kemudian kuasa-kuasanya berguncang, bintang-bintang jatuh, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Kira-kira kalau kondisi itu ada hari ini, itu tanda apa? Kiamat. Dan itu adalah simbol, tanda, sinyal kedatangan Yesus. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, aku Yesus loh paman, aku Yesus, jangan nggak percaya dong, aku Yesus, jangan nggak percaya, aku Yesus, nah lihatlah ini di paha ada tato, ini Yesus aku ini. Jangan kau percaya kata Yesus. Kalau ada yang datang mengaku-ngaku aku Yesus, jangan kau percaya, sebab akan banyak muncul Yesus palsu melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang, dan banyak orang akan tersesat oleh Yesus palsu ini. Tanda-tanda itu belum ada. Paulus, ya paman. Yang datang kepadamu Yesus, ya manusia, bukan. Loh, yang kami imani yang manusia, dia Al-Masih, manusia yang diurapi, manusia yang ditahirkan kemudian. Yang datang kepadamu bukan manusia, bukan. Bagus. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Diduga Paulus ini benar-benar menggenapi daripada nubuat itu. Siapakah penyesat? Dia adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Wahai Paulus, ya paman, apakah yang datang kepadamu Yesus? Ya, manusia atau bukan? Bukan. Saya kira begitu teman-teman. Jadi yang datang kepada Paulus itu diduga bukan Yesus Kristus yang asli, tetapi Yesus Kristus, diduga Yesus Kristus sang penyesat. Demikian. Silakan. Baik, kita sapa dulu Bang Tarabik sama Riris Silaban. Silakan dibuka mute-nya itu. Itu Riris Silaban. Tarabika Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, standby Bang ya. Yang kawan-kawan Muslim, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Silakan Bunda Riris Silaban. Silakan dibuka mute-nya itu. Mikrofonnya dibuka itu. Itu. Oh lah itu. Oke, ada Martin Chris. Selamat pagi, Martin. Pagi-pagi Bang, selamat pagi. Jadi sayembara masih berlaku, itu ditransfer ke rekening masing-masing kepada teman-teman Kristen, pendeta, pastor, romo, jemaat bulanan, mingguan, tahunan yang bisa membuktikan ketika Kakanda Paulus bertemu dengan Yesus itu Yesus ori, bukan Yesus KW. Ya, silakan. Oke. Yang pertama di situ Paulus tidak bertemu Bang. Dia hanya mendengarkan suara, kemudian ada cahaya dari langit yang mengelilingi dia. Di situ tidak ada pertemuan antara Paulus dengan Yesus. Dia hanya mendengar suara. Bertemu itu artinya kan berpapasan kan, melihat sosoknya. Kan tidak ada sosok di situ. Berarti tidak bertemu. Tidak ada pertemuan di sana. Halo? Seperti kalau Musa mendengar suara Allah dari balik pohon itu kan tidak bertemu. Allah kan tidak turun di balik pohon kan. Hanya mendengar suaranya saja itu. Kalau kita mau buat perbandingan. Ya, jadi maksud saudara ini bukan Yesus yang datang kan? Itu suara Yesus tetapi tidak bertemu. Dia hanya mendengarkan suaranya saja. Seperti Musa. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara Yesus? Ya dari pengakuan dari suara yang bunyi itu. Dari pengakuan dari suara itu. Jadi salah, kalau Bang. misalnya Bang Zuma, itu salah Bang. Itu pengakuan saudara kita. Sudah pasti yang Paulus itu bertemu langsung dan hanya dia yang bisa melihat. Karena di saat itu Paulus ini kan membawa prajurit-prajuritnya. Tapi jadi Anda tapi
prajurit, apakah prajuritnya itu tahu bahwa Paulus ini berbicara kepada siapa? Tidak kan? Ya, biar jelas Bang Alfi, buka ayatnya saja Bang. Karena seingat saya tidak ada pertemuan di sana, hanya mendengar suara. Iya, benar. Sekarang begini, bagaimana bisa seorang manusia bisa langsung bertemu yang namanya berwujud manusia? Yang namanya, kalau memang yang namanya Yesus itu yang namanya Maha, begitulah. Kalau diartikan ke kami, ke Kristen Bang, Yesus itu adalah juru selamat, Mesias yang dinanti-nantikan orang bangsa Yahudi, dan itu yang kami percayai sebagai dan kami imani sebagai juru selamat juga. Bahkan sampai saat ini banyak umat-umat Kristen yang bisa berbicara dengan Kristus, tapi bukan berarti dia bisa melihat sosoknya. Iya, berarti Jadi tidak gimana berarti, itu? Bagaimana? Apakah itu Yesus? Jadi begini Bang, kalau dari kitab kami yang Kristen, ini kan ada 12 rasul Bang. Iya. 12 rasul inilah menjadi saksi bahwa dia benar-benar Mesias yang dinanti-nanti. Bahkan rasul-rasul ini Bang, kematiannya tragis semua Bang. Itulah rasul-rasul kami, inilah yang aslinya mati syahid Bang. Bukan karena palsu. Karena Enggak, di Bang. dalam Ulangan Sekarang begini Bang, 18, historinya Bang. sama dulu pelan-pelan. Di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, ketika ada orang berkata mengatasnamakan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan, itu akan mati mengenaskan semua. Loh. Begini Bang. Jangan ada lo, itu data, itu Sekarang dalil. begini Bang. Apa sekarang jadi menurut Muslim yang namanya mati syahid yang bom bunuh diri itu bagaimana Bang? Mati nggak mengenaskan? Itu mati konyol, itu bukan mati syahid itu. Loh, tapi kan Bunuh di ajaran diri Abang mati juga syahid. itu dibenarkan Bang. Di mana dalilnya? Nah, ini kalau Kristen bicara pasti ngaurnya minta ampun. Di mana dalilnya bom bunuh diri itu mati syahid? Lah maksudnya kan Bang bukan bom bunuh diri. Yang mati Bang, syahid itu yang membunuh Yesus kayaknya. artinya Karena begini dia, Bang. Bayangkan, Arti syahid ini Bang, dia mati di dalam ajaran keimanannya Bang. Oh enggak, Yang Anda diimaninya. salah. Enggak usah sentuh Islam deh. Pelajari Oke. Kristen aja dulu, sudah enggak benar. Masa Oke Bang, rasis. begini aja Bang. Saya mau tahu perbandingan yang namanya Nabi Muhammad yang Loh, di tadi- Islam. Saya mau ambil perbandingan aja dulu Bang. Kita pakai secara logika aja. Bentar, Bang. izin Bang Teo, saya Yo, moderator izin dulu ya, saya host mau menyampaikan karena ini ada hal yang belum selesai tadi yang dibahas. Menurut Bang Teo tadi di KPR 95 itu Yesus palsu atau asli? Maksudnya? Itu Yesus palsu yang datang atau Yesus asli yang ketemu dengan Paulus itu? Ya. Yesus Bang. Asli. Tapi dia Entar tapi bukan. asli atau palsu, Bang? Asli atau palsu? Sekarang bagaimana kita mengartikannya Bang ya? Kalau yang namanya Yesus asli dan palsu ini bagaimana? Menurut Abang bagaimana? Saya jelaskan. Kalau yang asli menurut Yesus akan diikuti oleh tanda-tanda. Tanda-tanda. Langit tidak bercahaya. Langit gelap. Matahari menjadi gelap. Itu Bulan kan dia tidak bercahaya. Begini Bang, itu dia bertemu Paulus itu Bang sebelum dia naik ke surga, bukan naik ke atas langit Bang seperti yang Bang kirakan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Setelah belum. Sebelum dia Bagaimana naik ke ceritanya? Ini Paulus ini, Bang. Paulus ini, itu Bang. bertemu. Paulus Bang. itu menulis surat diawali tahun 52. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Paulus menurut Bang. surat Galatia itu tahun 52. Masih ada Yesus di bumi. Bukankah keluar dari kubur itu hanya 40 hari 40 malam mutar-mutar? Di Galilea, di Yudea. Lalu yang datang di tahun 52 itu masih Yesus juga. Izin, Gerunda ini Bang Martin tadi bilang Yesus bukan Yesus asli yang datang itu ya, Bang Martin. Kristen juga Bang Martin ini. Yesus asli, cuma suaranya saja yang didengar, tidak ada pertemuan di sana. Hanya mendengar suara dari langit. Jadi begini Bang, kita kembali ke tema yang tadi dulu Bang, masalah langit dan sorga tadi dulu Bang.
Nah, karena Ya, saya silakan. juga tidak sependapat dengan abang yang namanya sorga itu sama dengan langit. Jadi Nah, itu abang Bible tuduh- yang Bible abang Anda tuduh- yang mengatakan itu. Berarti Anda tidak monitor tadi pada sekarang saat Anda begini, Bang. ditunjukkan. Begini bang, manusia kan punya narasi-narasi sendiri. Ada nggak pernah yang namanya Yesus itu berkata sorga dan langit itu sama? Loh, kok jadi Pernahkah data ada Anda? berkata awal jadinya manusia diciptakan yang namanya Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bangsa Israel. Pernahkah Allah itu berkata sorga itu sama dengan langit? Yang menyamakan sama itu Bible. Loh, sekarang begini bang. Ya, bukan berarti semua bahasa yang di Bible itu bang harus dimaknai dengan logika. Terus Anda mau lari logika. kemana? Anda mau kemana? Buku Prambon. Orang beragama itu ya kembali kepada kitabnya. Baik, izin Benar bang, benar bang. izin Sama Bang Theo, sebentar Bang Theo. Ini ada Bang Lucius. Selamat malam Pak Lucius, Kristen ya. Katolik. Oh ya, silakan Bang. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Ya. Coba kita gantian dulu. Gini, Silakan Bang. kalau ini kan perdebatan ini kan jadi lucu ya. Banyak artikulasi bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa waktu itu kan ada Ibrani sama Aramaik dulunya. Nah, arti sendiri itu bisa berbeda dalam penerapannya. Karena apa ya? Dari pandangan Katolik itu artikulasi bahasa langit itu bisa diartikan surga. Itu jadi kalau pembahasannya seperti ini kacau. Jadi inti keagamaannya malah nggak ada. Itu saja menurut saya. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Indah Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Gurunda. Mas, Iya, saya juga ini pakai maksudnya- Waalaikumsalam ya karena saya tahu sejarahnya Silakan. dengan bahasa itu. Ya, silakan Bang. Ini yang dibahas ini surga langit. Maksudnya Yesus itu ke surga atau ke langit, Bang? Gini ya, saya jelaskan artikulasi bahasa. Kamu ada bahasa Indonesia lah, terapkan. Nanti tak ke bahasa seperti Assalamualaikum asal dari mana juga akan saya jelaskan. Seperti ada bahasa Indonesia. Kok jadi kau yang Kalau jelaskan? kamu ke meja, akhirnya dia ngambil minum arah ke meja. Tapi ke meja sendiri juga artinya juga baju. Itu bukan artikulasi, Pak. Artikulasi itu apa sih definisi? Coba saya tanya dulu. Apa definisi artikulasi, Pak? Nggak perlu, tak perlu. Oh, nggak perlu, Bang Kamu Zuma, aja nggak perlu, pengertiannya Bang Zuma. apa? Karena kamu yang bantah. Duh. Jelaskan dulu, nanti buka artikulasi bahasa, baru cocok. Perdebatan itu Berarti Anda beda sedang data. menjelaskan, berarti Anda sedang menjelaskan sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu. Loh, mengapa? Mau kamu debat, mau Loh, tanya enggak, berarti- sama saya. Berarti Anda sedang menjelaskan sesuatu yang Anda tahu atau yang Anda nggak tahu. Seperti gini ya. Mulai. Assalamualaikum itu dari mana? Assalamualaikum itu juga dari bahasa Ibrani, Aramaik, terus Arab. Itu artikulasi yang bergeser juga. Kalau kamu perdebatan itu, keimananmu hilang kok. Yakin itu 100%. Ini. Entahlah, ini kita dengar apa ini? Ini jadi gereja apa sih Bang Zuma? Ini gereja rupanya. Bang Pandi ini gereja. Hah? Nggak, artikulasi itu apa sih? Coba Bang Lucius jelaskan dong, kami nggak ngerti. Oke, kami nggak ngerti. Apa artikulasi? Ya kamu cari dulu lah artikulasi. Oh, kamu cari dulu Bang Zuma. Ngapain ngasih bela saya? Kok saya udah tahu kok. Lanjut Bang Itulah Zuma. Dia kamu. nggak ngerti ternyata yang dia Aduh. omongin sendiri Gurunda. Lanjut. Gini. Artikulasi itu kan Banyak pergeseran pengucapan yang jelas, bahasa. dan mudah dimengerti. Yang harus kamu pahami. Oh, berarti artikulasi itu bergeseran. Iya, Mati kita. mati apanya? Kalau mati kubur aja lah, kamu tak doain.
Serius. Emosi dia, emosi. Emosi. Lah kan yang minta mati kan kamu, bukan aku. Jangan emosi bang. Siapa yang bilang mati coba yuk? Bang. Hostnya tadi, hostnya. Jangan emosi. Pastilah. Santai bang. Kan doain Santai, aja, bang. Abang. Ngaminin kan gampang. Jangan emosi bang. Sabar Iya. dulu Bang Teo. Kok gini-gini amat teman-teman Kristen yang naik ya alam aja. Saudara siapa tadi ini? Boleh nggak Anda baca Lukas 23 nomor 43? Tolong dibaca dong. Saudara Martin atau Saudara Theos yang membahas tentang surga langit. Oh, itu Bang siapa tadi? Bang Teo. Iya. Silakan Bang Teo dibuka mikrofonnya Bang Teo. Bang Lucius ini dulu ya sambil belajar ya Bang Lucius ya. Silakan Bang Teo. Oke, siap. Bentar ya, saya buka. Ya, silakan bang. Lukas berapa bang? 2343. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Oh, yang ada paradiso itu ya Gurunda ya. Lukas Iya, 23 supaya dia Lukas 23 ayat 43 bang ya. Iya, silakan. Nah, saya baca bang ya. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Menjanjikan. Itu apa? Firdaus itu apa bang? Ini Firdaus ini kalau bagi kami bang, ini taman, Apa? taman Firdaus. Nah itu apa itu? Loh, ya ini yang kami kalau menurut kami ini taman Firdaus. Ya itu apa? Taman Firdaus itu apa? Neraka atau apa? Kita selaku saya sendiri bang ya, bukan orang Kristen semuanya bang ya, seluruh orang. Kalau saya sendiri menarasikannya ini hanya sebentuk taman. Namun Nah itu tamannya maksudnya di mana? Jadi begini, Di Bang. Ancol, di Jadi begini, Ancol Bang. atau di mana? Jadi begini bang, yang namanya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa bang, sampai saat ini, bahkan kalau di kepercayaan kami di Kristen bang, awal mulanya manusia diciptakan ada dan Hawa itu Jauh kali bang jawabnya bang. Dengar dulu bang, Surga dengar, itu sudah. dengar bang, dengar. Itu ada ahli Dengar dulu, bahasa Bang. tadi. Bang, dengar dulu. Surga. Menurut kepercayaan kami dan tertulis di kitab Kristen, Sia-sia telinga kita ini. ya bang ya, Adam dan Hawa itu Bang Teo, itu sudah dibantu jawab Bang. Surga katanya Bang Lucius. Dengar dulu bang, dengar bang. Abang itu nggak tahu surga di mana tuh bang? Di mana? Saya mau tanya, orang Islam di mana yang sudah masuk surga? Saya mau tanya. Bentuk bagaimana surganya? Saya mau tanya dulu. Tidak ada yang tahu. Adakah yang bisa kalian artinya Yesus juga kan tidak ke surga bang. Yesus ke langit. Alamak. Itu kan menurut Yesus tidak ke surga. Loh, bang, ini Surga ini, itu Firdaus. Kalau oke, gini, ini terakhir saya kasih data ya. Kalau Anda tolak juga ya saya angkat tangan. 2 Korintus 12 nomor 4 coba. Terakhir ini bang, terakhir. ya 2 Korintus. Silakan. 12 nomor 4. 2 Korintus. 2 Korintus berapa bang? 12 nomor 4. Ayat 4 bang. Siap. Dua Korintus 12 ayat 4 berbunyi, ia diangkat ke Firdaus dan mendengar di mana hal itu? yang tidak Diangkat ke taman terkatakan maksudnya? yang tidak seorang pun diizinkan untuk mengatakannya. Jadi itu, Nah, Bang. itu diangkat ke Firdaus itu maksudnya gimana? Jadi begini bang, oke. Gimana? Kalau menurut narasinya manusia bang, ini surga, kan begitu? Iya, manusia. Ya memang surga. Surga itu Firdaus. Dengar dulu. Bang. Uranus itu langit, Uranon.
Yesus terangkat kemana? Ke Uranon, ke langit, bukan ke surga. Iya, dengar dulu bang. Saya nggak bantah bahasa abang. Loh, kok bahasa saya itu Bible? Iya, ini memang ya, tapi kan yang tertulis di sini kan Firdaus, bukan sorga bang. Loh, Kan begitu. Yesus itu terangkatnya ke Uranon atau ke Paradiso? Ke Paradiso atau ke Uranon? Yesusnya terangkat kemana dia? Ya kalau menurut kami Kristen bang, Firdaus ini sorga, kan begitu. Ya, nah Yesusnya terangkat ke Firdaus atau ke Uranon? Firdaus bisa dikatakan kalau menurut kami orang Kristen bang itu sorga, kan begitu bang. Pertanyaan saya, Yesus naik ke Uranon atau naik ke Firdaus? Firdaus. Di mana dalilnya Yesus naik ke Firdaus? Tadi itu dia terangkat naik ke Uranon. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Tapi, Yesus terangkat ke Uranon. Di mana? Alamak. Terangkat kemana? Ke langit maksudnya bang? Ya iya, sesuai dengan data. Loh, itu kan menurut narasi bangsa Yahudi, manusia menurut. Astagfirullahalazim ya Allah. Lalu Anda mendapatkan data Yesus naik ke Firdaus itu di mana datanya? Loh ini datanya bang, 2 Korintus yang abang tunjukkan ini. Iya, Korintus tiba-tiba ayat 12. dia diangkat ke Firdaus. Iya, diangkat ke Firdaus. Terus Berarti yang tadi yang terangkat ke langit salah. yang terangkat di langit, yang terangkat ke langit itu tak ada bang. Orang-orang itu melihat dia naik ke. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Mana datanya bang? Yang namanya terangkat ke langit. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Oke, Bang Theo. Lucu ini. Bang Theo, Ya. ini Alfi jelaskan sekali lagi, nanti ditanggapi Bang ya. Mohon selesaikan dulu penjelasan Alfi ya, oke? Ya. Dinda Alfi, Dek. Dek. Dek, Ya. nunggu di anu sama Bang Zuma aja, Dek. Jangan masuk dulu, Dek. Oh, Nunggu. jangan dulu. Nunggu bentar. diperintah sama Bang Zuma aja dulu, Dek ya. Tidak gini saudara. Yang saya lucu tadi itu ketika saudara Theo mengatakan bahwa itu ucapan orang Yahudi. Nah di Galatia di 2 Korintus itu ucapan siapa? Itu ucapan orang Kristen. Ya mana yang lebih akurat, ucapan orang Yahudi atau ucapan orang